Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Liza Zahratul Alfianti dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4 NIM 1933-1996 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait sholat tahajud untuk memenuhi tugas akhir saya, Al-Islam dan Ilmu Pengetahuan. Kali ini saya akan menjelaskan 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian sholat tahajud, lalu dasar pelaksanaan sholat tahajud, lalu tata cara untuk melaksanakan sholat tahajud, dan yang terakhir adalah keutamaan melaksanakan sholat tahajud. Baiklah, masuk pada pokok bahasan yang pertama, yakni pengertian sholat tahajud. Secara etimologi bahasa, tahajud berasal dari bahasa Arab yakni al-hujud yang berarti bangun malam. Sholat tahajud ini juga termasuk dari sholat malam atau sholat qiyamul lail. Qiyamul lail juga berasal dari kata kerja lampau koma yang berarti bangun dan alail yakni malam. Jadi qiyamul lail berarti bangun malam. Kata kumilaila berarti bangunlah untuk sholat. Itu tadi merupakan pengertian tahajud secara bahasa. Dan sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah kita terjaga dari tidur. Orang yang mengerjakan sholat tahajud disebut juga dengan mutahajjid. Sholat tahajud ini hukumnya adalah sunnah muakkad yang berarti sholat yang dikuatkan oleh syarak. Pokok bahasan yang kedua adalah dasar pelaksanaan sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan sholat tahajud ini. Karena ketika kita melaksanakan sholat tahajud, pasti kita akan memperoleh manfaat yang banyak dan sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, maka kerjakanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwasanya ketika kita berniat untuk melaksanakan sholat tahajud, ikhlas untuk melaksanakannya, maka Allah akan memberikan kita tempat yang terpuji, tempat yang diidam-idamkan oleh semua umat muslim di dunia ini. Selanjutnya, kita sudah mengetahui apa sih sholat tahajud itu. Lalu kita juga sudah mengetahui terkait dasar pelaksanaan dari sholat tahajud ini. Karena begitu besar dan dahsyat keutamaannya, tinggal kita melaksanakan sholat tahajud ini. Banyak sekali macam-macam waktu dan jamnya untuk pelaksanaan sholat tahajud ini. Yang pertama adalah sepertiga malam, yakni sekitar pukul 12. Lalu sepertiga malam, yakni antara jam 10 sampai jam 11 malam. Lalu 2/3 malam, yakni pukul 2 hingga 3 pagi. Lalu seperenam malam, sekitar pukul 3 sampai 4.30. Dalam waktu ini juga terdapat dasarnya. Ada hadis dari Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah yang berbunyi, waktu pelaksanaannya adalah setelah sholat isya sampai sebelum waktu subuh. Nah, kita tahu kan pelaksanaannya. Lalu juga ada hadis dari hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Jabir yang berbunyi, tetapi yang paling baik adalah pada sepertiga akhir malam. Nah, kita juga harus menganjurkannya, melaksanakannya itu sepertiga akhir malam. Berarti jam 3 sampai pukul sebelum subuh. Tergantung kita. Yang penting kita ikhlas untuk melaksanakan sholat tahajud ini.
Selanjutnya adalah cara pelaksanaan sholat tahajud. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa rakaat melaksanakan sholat tahajud ini. Yakni yang pertama adalah 2 rakaat, lalu 4 rakaat, dan yang terakhir 8 rakaat. Namun kita tidak loko-loko melaksanakannya 2 rakaat atau 4 rakaat atau 8 rakaat saja. Salah. Kita harus melaksanakannya terlebih dahulu dengan niat, lalu kita sholat iftitah, lalu tahajud, dan yang terakhir kita tutup dengan sholat witir. Seperti itu. Misalnya saja, kita akan melaksanakan sholat tahajud ini dengan 8 rakaat. Yang harus kita lakukan dengan berwudu dulu, lalu berniat ikhlas karena Allah Ta'ala untuk melaksanakan sholat tahajud. Misalnya kita melaksanakan 8 rakaat sholat tahajud. Nah, terlebih dahulu kita melaksanakan sholat iftitah. Sholat iftitah ini dikerjakan 2 rakaat. Sebelum membaca Al-Fatihah, kita membaca doa Subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Setelah itu kita tidak membaca surat apapun, lalu langsung melaksanakan sholat tahajud 8 rakaat. Seperti biasa, Al-Fatihah, setelah itu membaca surat-surat lain. Terserah kita mau membaca surat apa. Dan seperti doa ruku, sujud, iktidal, itu juga seperti sholat pada biasanya. Setelah itu kita tutup dengan sholat witir. Sholat witir itu 3 rakaat. Nah, sholat witir ini dianjurkan pada rakaat pertama kita membaca surat Al-A'la, yang kedua kita membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat terakhir kita membaca surat Al-Ikhlas. Nah, itu tadi rangkaian dari pelaksanaan sholat tahajud. Setelah selesai melaksanakan sholat tahajud, kita dianjurkan untuk berdoa, berzikir, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doanya Subhanal Malikil Kudus, yang berarti Maha Suci Allah, Zat yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci. Ini dibaca 3 kali dengan mengeraskan dan memanjangkan pada bacaan yang ketiga. Lalu disusul dengan Robbil Malaikati Warruh, yang artinya yang Maha menguasai para malaikat dan ruh. Doa ini didasarkan pada hadis riwayat Al-Baihaqi juz 3 nomor 4640, Tobroni juz 8 nomor 8115, Daruqutni juz 2 nomor 2 dari Ubay bin Ka'ab. Hadis ini juga dikuatkan oleh Iraqi. Dalam pelaksanaannya, sholat tahajud ini boleh dikerjakan munfarid atau sendirian, dan juga bisa dikerjakan dengan berjamaah. Yang penting kita ikhlas untuk melaksanakannya. Namun untuk wanita lebih dianjurkan kita melaksanakan sholat tahajud itu di rumah saja. Seperti itu. Masuk pada pokok bahasan terakhir, yakni keutamaan melaksanakan sholat tahajud. Keutamaan melaksanakan sholat tahajud yang pertama adalah kunci masuk surga. Siapa sih yang tidak ingin masuk surga? Pastinya semua umat muslim tujuannya di dunia ini untuk beribadah dan berikhtiar adalah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkumpul bersama orang yang solihah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu afsyus salama wa at'imut ta'ama wa silul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyamu tadkhulul jannah bisalam." Yang artinya, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan tunaikanlah sholat pada malam hari. Ketika orang lain sedang tidur, pasti kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasannya ketika kita sholat tahajud dengan rela bangun tidur malam, melaksanakannya dengan ikhlas, pasti kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keutamaan yang kedua adalah amalan yang akan membantu di akhirat kelak.
Sebagaimana surat Az-Zariyat ayat 15-8 disebutkan bahwasannya orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud insya Allah akan mendapatkan sebuah balasan yang setimpal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kelak sudah berada di akhirat. Nah, tunggu apa lagi? Nanti malam setelah kita tidur, kita harus melaksanakan sholat tahajud. Lalu, ada keutamaan lain, yakni bisa menjaga kesehatan rohani kita. Jika kita selalu rutin untuk melaksanakan sholat tahajud ini, karena ini adalah amalan ibadah yang utama di malam hari, tentunya ada keistimewaan yang akan kita raih, yakni seperti kesehatan rohani kita terjaga. Kita bisa merefleksikan ketenangan jiwa kita terhindar dari akhlak mazmumah. Yang selanjutnya adalah dikabulkannya doa-doa yang kita minta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih yang tidak mau doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, keutamaan sholat tahajud yang satu ini begitu amat sangat dahsyat. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kutipan dari Imam Syafi'i, doa sholat tahajud adalah laksana anak panah yang tak pernah melesat dari sasarannya. Oleh karenanya, wahai sahabatku semuanya, mari kita melaksanakan sholat tahajud pada malam hari. Ketika teman kita atau saudara kita tidur, dengan terlelapnya kita bangun malam-malam, wudu, berniat untuk melaksanakan sholat tahajud, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait semua apa yang kita inginkan. Ketika kita ada masalah, kita meminta sesuatu untuk memenangkan lomba atau apapun itu, ingin membahagiakan kedua orang kita, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud ini. Pasti Allah akan mengabulkan semua yang kita minta, mengabulkan semua yang kita impi-impikan saat ini. Yang terpenting, kita harus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah akan memberikan jawaban yang terbaik menurutnya, insya Allah. Lalu, keutamaan yang selanjutnya adalah dipermudahnya urusan kita di dunia ini. Siapa sih yang tidak mau urusan kita atau kegiatan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu kita harus melaksanakan sholat tahajud ini, teman-temanku semuanya. Misalnya kita jam 3 melaksanakan sholat tahajud, setelah itu menunggu subuh, dan setelah itu kita bertadarus. Nah, pada pagi harinya pasti hari-hari kita akan bahagia, lalu kegiatan kita lancar, dan bahkan hari-hari berikutnya pasti juga akan lancar. Masalah-masalah yang kita hadapi pasti akan segera terselesaikan, dan kegiatan kita yang menurut kita rumit atau tidak bisa diselesaikan, pasti Allah akan membantu setiap jalan yang kita tempuh. Oleh karenanya teman-teman, mari kita sholat tahajud dengan ikhlas, lalu istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Pasti kita akan mendapatkan manfaat ini dan juga memperoleh pahala yang luar biasa. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya terkait materi sholat tahajud ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan, dan jika saya ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.